kami punya imamnya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau pilih, apa yang beliau istikharahkan, itu yang kami ikut. 2024 satu komando IPHRS. Setuju? Kita makmum 3 minggu doang, nggak usah ribet-ribet, nggak usah mikir macam-macam. Wallahi ya ikhwan, wallahi demi Allah, dengarkan baik-baik. Kita ini berpolitik bukan ngarepin duit, enggak. Kita berpolitik bukan ngarepin jabatan, enggak. Siap satu komando, siap tidak mendahului imam. Takbir. Sallu ala nabi. Ya, saya tanyakan gini Pak, bagaimana Bapak tentang BPJS Pak? Apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan, dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas Pak? Terima kasih banyak Pak. BPJS ini salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki Pak. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif preventifnya itu harus hidup. Dimana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali, karena itu menentukan secara pertumbuhan anak ketika bayi itu lahir, kemudian usia dini, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup menjelang usianya lanjut. Astaga, pertanyaannya itu apakah BPJS akan dikurangin atau dinaikin doang? Tinggal dijawab iya bakal dinaikin karena atau iya ntar bakal dikurangin karena buset dah, cuma gitu doang padahal. Apa lo? Anies, kau bilang harga air bersih itu lebih mahal dari BBM. Maksudnya tentunya bukan air aqua, bukan ya, tapi air PDAM. Nis, masa kok nggak ngerti? Ya kan air itu, air PDAM kan berkisar harganya berkisar 4.000 per meter kubik. Kalau BBM Pertalit kan 10.000 per liter. Kau ngerti nggak sih Nis? Satuan-satuan tuh ngerti apa enggak? Kau sekolah apa enggak sih? Meter kubik sama liter tuh berbeda. Kalau harga air itu 4.000 per meter kubik, artinya 4 perak, 4 rupiah per liter. Nah kalau BBM tuh 10.000 per liter. Kok sekolah nggak sih Nis gitu? Masa satuan nggak ngerti? Dianggapnya sama meter kubik sama liter. 1 meter kubik sama dengan 1.000 liter Nis. Kamu SD-nya tamat apa enggak? Masa air ledeng itu lebih mahal daripada Pertalit? Susah deh kalau ngomong sama lu ya. Kalau bodoh ya susah gitu. Sumur resapan lah apa. Tapi kau beruntung Nis Anies, kau beruntung karena kau mempunyai budak hebat. Orang Yaman memang hebat. Orang Yaman itu bukan budaknya orang Indonesia, tapi banyak pribumi itu menjadi budaknya orang Yaman. Jadi kau hebat, kau mempunyai budak, sedangkan yang lain nggak punya budak, ya. Nah siapa budakmu? Nih yang akan komen menghujat gua, ini budak-budak lu. Duet Ganjar dan Anies menimbulkan tanda tanya besar di publik, khususnya di kalangan pendukung Ganjar Pranowo. Saya pribadi sebagai pendukung Ganjar Pranowo menolak wacana itu. Rekam jejak PDI Perjuangan yang tidak pernah sudi berkolaborasi dengan kelompok dan tokoh-tokoh intoleran radikal. Sementara Anies adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam gerakan itu. Artinya, dilihat dari rekam jejak PDI Perjuangan yang anti terhadap kelompok-kelompok intoleran, maka amat sulit berkolaborasi dengan Anies selama Anies masih berada di lingkaran kelompok-kelompok intoleran dan radikal itu. Hampir mustahil terwujudnya duet Ganjar Anies berdasarkan pemahaman bahwa Ganjar adalah penerus Jokowi sedangkan Anies adalah antitesa Jokowi. Ganjar adalah penerus Jokowi,
Ganjar adalah pelanjut Jokowi, sedangkan Anies adalah antitesa Jokowi. Dua pasangan yang kontradiktif yang tidak bisa digabungkan. Ganjar Anies itu sulit. Tapi kalau Anies Ganjar mungkin. Kenapa? Karena lagi-lagi kita ingin perubahan. Dan teman-teman PDIP tidak setuju dengan perubahan. Disitulah susah untuk bertemunya. Kalau memang ide ini, niat ini ada, ya kenapa nggak PDIP datang ke PKS, datang ke Demokrat, ya kan, diskusi, ya. Bukan hanya wacana. Bagi kami tetap bagaimana mengusung Pak Anies bisa berlayar sebagai calon presiden. Partai yang paling solid dan sejak awal mendukung Pak Anies adalah Koalisi Perubahan. Dan kita udah keliling Indonesia, memang masyarakat menyambut perubahan itu. Dan sambutan Mas Anies luar biasa. Jadi kita melihat bahwa ini bukan kaleng-kaleng, ini peluang Mas Anies saat ini, ya, now or never, ya kan, sekarang atau tidak sama sekali. Karena di 2029 belum tentu akan terjadi kesempatan itu. Kalau dilihat nanti ternyata banyak yang berharap Anies Ganjar atau Ganjar Anies atau PDI Perjuangan dan Koalisi Perubahan menjadi satu, itu menurut saya bisa terjadi. Lawan Dajjal itu Imam, itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malakan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Lah ini dia mengatakan Anies itu Imam Mahdi, dari mana dasarnya? Berarti Anies lebih tinggi daripada Anda. Lah, apa pentingnya Anda menjulukin Anies itu Imam Mahdi? Berarti Anda harus beriman kepada Anies. Kalau enggak Anda kafir. Ini Anies kok dibilang Imam Mahdi, ini dari mana dasarnya? Jadi kalau Imam Mahdi ini Anies jangan Tuhan. Emang Anda apa yang Tuhan? Wakil Tuhan Anda. Dia mau pakai prestasi, dia gagal. Mau pakai suku, ya dia gagal. Dia etnis minoritas Arab. Dia mau jual agama. Dulu boleh Anda pakai agama, identitas. Lawan Anda Tionghoa, non-Muslim. Ini hari Pak Ganjar itu Islamnya jauh lebih Islam daripada Anda. Sekalipun mungkin Prabowo dulu sudah dibaptis jadi Yohanes, sekarang dibaptis jadi Imam Mahdi. Sebentar lagi apa? Dibaptis jadi Tuhan. Inilah pedagang-pedagang apa yang menjual agama. Kalau emang Anies itu Imam Mahdi atau Anies direstui Tuhan, saya mendingan musyrik kok. Anies kalau tidak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni terlontang jadi terangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, hendak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tu, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato dulu rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman kalian nantau kau. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan. Apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas. Apalagi sudah kampanye.
Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia mencari nyaman. Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loyak? Formula Ember, apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin, gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele, itu gimana ceritanya? Ya, 5 tahun mengobok-ngobok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Mak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti lah. Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas, Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Bapak bisa lihat artinya banyak. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Lengserkan Jokodok, takbir. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan, takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujang kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang.
Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Belakangan ini banyak pertanyaan kepada saya nih, orang yang kagak sabaran. Nanya, Beb, ini bagaimana nih Beb, masalah 2024 Beb. Ini pilih siapa nih Beb? Si A, si B, apa si C? Emang menjelang 2024 ini mulai keluar nih. Para pedagang agama, kalau pedagang agama itu begini. Seseorang yang menjual dirinya untuk mereka yang membayar kita. Pilpres, kan kita pernah dengar kemarin, kita lihat berapa kali Pilpres lawan Jokowi. Jadi gelar-gelarnya pada dirinya itu Habib, Kiai atau siapa, dia manfaatkan untuk mencari untung dalam apa ya? Ambisi seseorang atau kekuasaan seseorang untuk mencapai sesuatu. Karena pada dilihat situ ada umatnya. Seperti kemarin kita lihat dikaitkan Imam Mahdi. Ini kan manusia biadab kok saya bilang. Segitu banyak dia umatnya, dia menjual ayat-ayat Tuhan untuk menunjuk seseorang. Ini kan gila. Mengatasnamakan Tuhan, takbir untuk menunjuk manusia pendosa. Jadi dianggap ini representasi Tuhan. Itu sesat, kafir, musyrik. 2024 satu komando IBHRS. Ini kan sudah kehendaknya Rizik. Anda pura-pura ada yang tanya terus ada jawab. Ini yang menjawab adalah pantunya juga. Kok nggak malu hantunya Rizik? Yang tersedih apa? Dibikin bagaimana caranya supaya orang tuh jadi mengkultuskan Rizik. Nanti ikut kepada Rizik. Kenapa? Rizik mungkin atau siapapun kelompok-kelompok ini kan seperti Kiai Ahos apa? Dia akan berbicara kepada yang membeli itu, majikannya. Apa? Saya punya umat sekian. Jadi supaya apa? Setorannya memasuk sesuai dengan jumlah umatnya. Ini suaranya, ini kan jual beli aja. Cuma sayangnya aja Pak, mereka tuh menjual agama. Lah ini yang kita lihat saat ini. Apa Aos yang di Jember, Al-Hamid. Ini juga grupnya Rizik. Cuma Riziknya belum bicara. Yang disuruh mantunya berpura-pura ini ada nanya. Enggak ada nanya. Kenapa saya bilang enggak ada nanya? Anda dipasang tuh ada, ngapain tuh billboard tuh? Itu kan keputusan Anda. Anda ini siapa? Kok Anda merasa diri Anda Tuhan? Ikut imam. 2004 ikut komando Rizik. Seperti Rizik ini dianggap apa? Imam manusia suci. Enggak, Rizik aja enggak layak disandingin Quran. Siapa yang bilang Rizik itu benar-benar Islam? Ada buktinya dia Islam? Tidak ada satu manusia bisa mewakili kebenaran Tuhan ini hari. Maka jangan Anda jual politik. Haram, siapapun yang mentaati Rizik dosa besar. Rizik itu tidak wajib diikuti. Bukan manusia suci. Kok Anda analogikan sholat terus untuk memuja Rizik? Jadi besok kita tunggu. Kita jangan milih dulu. Nanti urusan Ganjar atau Anies atau Prabowo nanti urusan saya. Ini Anda sudah milih salah satu orang. Dan sudah ada DP-nya, saya tahu. Kalau nggak ada DP-nya, Anda ngomong dari kemarin. Ini mungkin sudah ada bergening berapa jumlahnya. Kan semua orang begitu. Orang tuh sudah ngambil keputusan, ada. Ada yang dengan duit, ada yang enggak. Kenapa saya tuduh Anda duit? Anda jual agama di sini. Anda menjual sorban Anda. Anda menjual agama. Orang membayar Anda kan apa? Ada nilai agama. Ini pengkhianatan terhadap Islam. Ini yang dibilang kata Rasulullah, ragukan tuh keimanannya mereka yang mendukung dengan politik itu. Orang yang mendeketin penguasa itu, ragukan keimanannya. Kenapa? Anda dibeli. Kalau Anda tuh nggak dibeli, Anda belum cair, Anda nggak masang billboard. Pentingnya apa masang billboard? Itu kan ratusan juta. Lah ini mantunya si Hanif ini, dia berkata, saya nggak berdalih duit. Saya nggak nih, nggak usah pakai demi Allah lah. Jangan pakai demi Allah, so. Anda kena kutukannya loh, Hanif. Jangan merasa Anda nggak minta. Loh, Anda nggak minta, tapi kok dikirim diterima. Karena politik ini yang Anda pilih ini semua, nggak ada manusia suci. Jadi nggak perlu dikaitkan dengan agama Tuhan. Biarkan manusia kalian berpikir. Anda juga goblok kok. Jangan Anda sok merasa pintar dengan bersorban terus Anda mau tahu semuanya. Enggak, ilmu politik nggak tahu, ilmu dunia nggak tahu. Saya nggak yakin juga nih nama-nama Rizik ini Habib atau bukan. Saya udah tahu ini ada gerakan.
sampai Anda bisa masang billboard. Itu ratusan juta loh. Nggak sembarangan masang billboard berapa tempat. Satu komando, ini berarti sudah DP. Untuk mendukung calon Anda sampai modalin bikin billboard. Nggak ada lah. Nggak usah Anda pura-pura lugu dengan Anda bersorban. Anda juga pedagang agama. Anda cari duit. Kenapa? Rumah bertambah besar, rumah mewah, muka bersih, bersinar. Bersinar bukan karena wudhu. Karena Anda tidur di AC, nggak kena nyamuk. Itu bersinar, tapi belum tentu bersinar di sisi Tuhan. Itu bohong semua, itu kamuflase. Simbol-simbol keagamaan itu hanya untuk menutupi keburukannya. Anda mau jual agama. Saya kaget dengar video ini. Dan terus ada billboard-billboard saya terima dari grup WA. Satu komando, ratusan juta itu. Anda bilang nggak dapat duit. Bullshit, saya bilang. Sudah terima DP. Anda pedagang agama. Orang-orangnya, jangan mau Anda dibodoh-bodohin oleh orang-orang bersorban seperti Abah Aos. Yang di Jember itu Al-Hamid, ini IBHRS, IB imam besar. Saya nggak pernah manggil imam besar. Kok imam besar? Aduh, sudah imam besar. Besar gobloknya apa sih? Ingat pengalaman tahun kemarin. Anda sampai ada ijma 1, 2, 3. Tuhannya dikadalin. Hanya untuk mendukung orang yang belum tentu Islami. Kita sudah pernah lihat, Anda dulu memuja Anies untuk menjegal Ahok yang katanya non-muslim. Tidak ada. Kok Anda dukung Anies dengan embel-embel agama? Untuk menjegal Ahok. Hanya karena menurut Anda dia non-muslim. Kok Anda bilang kafir? Hanya karena Anda dibayar waktu itu untuk menjungkelkan Ahok. Kalau nggak dibayar, ya Anda goblok dukung Anies. Kok sampai nyembah-nyembah bela Anies? Ternyata Anies juga bego. Berarti apa? Anda budaknya Anies. Anda nggak malu diri. Itu pelajaran. Lah, Anda pernah pelajaran dulu. Anda pertuan Anies. Apa sih hasilnya Anies? Saya heran, kok Anies dilekatkan dengan agama? Nggak pantas. Cuma hanya ngasih tahu, ini saya bukan benci kepada Anda. Tobat Anda. Jangan Anda gadikan agama. Ini Anda biadab sekali. Terkutuk loh. Agama dibuat main-main. Perlu-perlu mantu Anda ceramah. Pakai belagak. Saya nggak terima duit, nggak cari kekuasaan. Lah terus tuh billboard dari Hongkong duitnya. Front Pembela Islam. Loh, Anda mengklaim nama Islam ini izin dari Tuhan. Sudah dapat izin. Islam Anda ini berantakan. Kalau Islam itu seperti gerombolan FPI dulu, saya murtad. Ini pedagang agama. Dijual itu sorban semuanya. Apa sih agama begitu? Harusnya Anda itu apa? Menjauhi dari hal-hal politik. Gak boleh. Karena politik itu kotor. Sebegitu semangatnya Anda dalam mimbar, Anda bawa lagi takbir. Apa ini takbir ini? Hanya untuk keputusan 2024. Jadi takbir apa? Sampah jadi takbir ini. Keluar dari mulut Anda. Yang dulu tidak pernah orang melemehkan takbir. Sekarang gara-gara ini semua takbir seperti yel-yel yang menghinakan, yang menjijikkan. Tidak malu Anda nyebut takbir. Padahal Anda di otak Anda apa? Pikiran setan nambah. Anda dibayar orang, Anda ingin mengadu domba anak bangsa. Anda sorban tapi menutupin kepala Anda yang goblok semuanya. Apa sih agama Anda? Tidak ada. Agama itu bukan kalau mau tahu kedalaman agama seseorang. Kata Imam Ja'far. Yang dilihat dari sorban, pakaiannya, sholatnya, puasanya. Jangan. Kamu lihat hubungan dia dengan orang. Itu baru tahu kedalaman orang beragama. Ini terus mentang-mentang mantunya Rizik kayak sorban terus seperti kunci surga dia megang. Emang bener. Rizik gendut sebab. Sadar diri. Ini hari bicara bukan kebencian. Sudahlah Pak Rizik. Anda tobatlah. Kok mudah amat Anda jual untuk 2024 ikutin imam besar Rizik Sahab. Ini imam jahiliyah. IBHRS seorang sesat. Jangan Anda mau tertipu dengan gelar-gelar imam besar dengan mantu ini. Saya berbicara begini apa? Saya bukan musuh pribadi. Anda tobat. Pengikut-pengikut pemuja Rizik ini, Anda juga dihisap loh. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya,
tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok hadron itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan
semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.